Three, two, one. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan Zoom meeting ini dalam rangka presentasi proposal hidroponik pakcoy dan kue tiaw goreng pakcoy. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya, yang sama-sama kita hormati Bunda Skunda Dilia Rosta selaku dosen pengampu mata kuliah Science Entrepreneur, dan selanjutnya kepada teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri selaku moderator, Tessa Septriani dengan NIM 21231039. Selanjutnya rekan saya Riana Febrianti dengan NIM 21231027. Selanjutnya Sophia Hanum dengan NIM 21231035, dan yang terakhir Indria Yowanda dengan NIM 21231069. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proposal hidroponik pakcoy dan kue tiaw goreng pakcoy, yang mana materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Riana Febrianti. Kepada Riana dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hidroponik pakcoy, yang mana subbabnya yaitu yang pertama ada usaha, tujuan dan manfaat, yang ketiga visi dan misi, strategi usaha, pesaing usaha, analisis SWOT, analisis produksi, proses produksi, dan yang terakhir ada rencana pemasaran. Baiklah, yang pertama kita akan masuk pada usaha. Usaha yang kami mulai adalah yang bergerak dalam bidang budidaya yang memanfaatkan bahan-bahan material sebagai alat untuk budidaya tanaman hidroponik yang efisien. Nah, usaha hidroponik pakcoy ini mungkin masih jarang diminati oleh orang, karena kebanyakan mereka hanya membiasakan bertanam dengan media tanah, cara kurang higienis, kurang tepat, dan dapat terganggu hama, sehingga tanaman kurang baik untuk dikonsumsi. Nah, di sini kami mengolah pakcoy tersebut menjadi campuran pada sebuah makanan, yaitu kue tiaw goreng pakcoy. Nah, tujuannya kami membuat hidroponik pakcoy yaitu adapun beberapa tujuan dalam budidaya tanaman hidroponik ini adalah yang pertama meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik untuk memperoleh keuntungan, yang kedua untuk menerapkan jiwa kewirausahaan, yang ketiga melatih kemandirian, yang keempat menjaga kesehatan. Adapun manfaat usahanya yaitu yang pertama, mampu memenuhi kebutuhan dan selera konsumen, yang kedua menciptakan lapangan pekerjaan, dan yang ketiga meningkatkan pendapatan dan memperoleh keuntungan. Selanjutnya ada visi dan misi usaha. Visinya yaitu menjadi produsen sayur yang menghasilkan produk sayuran yang sehat, higienis, fresh, dan bergizi untuk masyarakat Indonesia, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi sayur hidroponik dengan memberikan kemasan produk sayur hidroponik instan yang menarik dan mudah untuk dikonsumsi. Sedangkan misinya itu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar dan menghasilkan produk sayuran hidroponik yang sehat, bergizi, dan berkualitas. Selanjutnya ada strategi usaha. Yang pertama, kami memasuk ke kafe atau restoran. Cara pemasaran produk hidroponik semacam ini akan memudahkan kami untuk menjual hasil hidroponik kami meskipun hanya menghasilkan sedikit. Yang kedua yaitu menawarkan ke pasar tradisional. Cara memasarkan produk hidroponik semacam ini bisa dilakukan ketika kami menemukan pengumpul yang bersedia menerima sayuran hidroponik tersebut. Selanjutnya yaitu kami akan menjual langsung dari kebunnya. Cara ini bisa kami lakukan jika tidak ingin repot mengunjungi berbagai tempat untuk memasarkan hasil kebun hidroponik. Cara memasarkan produk hidroponik ini kami lakukan melalui berbagai media sosial, seperti Facebook, Instagram, atau bisa melalui website. Dengan cara ini akan ada pihak yang tertarik membeli sayuran kami. Selanjutnya ada pesaing usaha.
Seorang pesaing dapat muncul karena ia menemukan celah untuk masuk, menciptakan produk atau jasa yang lebih unggul dari yang sudah ada sebelumnya, dan tentunya lebih memenuhi kebutuhan konsumen. Mengingat dalam hal berbisnis, saat ini konsumen memegang kekuasaan yang cukup tinggi, sehingga banyak pelaku bisnis berlomba-lomba untuk tetap menarik perhatian konsumen agar tidak berpaling. Nah, yang kedua adalah lokasi bisnis. Lokasi bisnis menjadi hal yang paling penting dalam berbisnis. Lokasi yang strategis dapat memudahkan pelaku bisnis dalam menjual atau mempromosikan produk atau jasa yang dimilikinya. Dan bahkan dengan lokasi yang strategis dapat menarik begitu banyak konsumen untuk datang. Sehingga jika ada pelaku bisnis yang mengalami kesalahan dalam memilih lokasi, tentu ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis lain untuk membuka bisnis yang serupa dengan lokasi yang tepat dan lebih mendekatkan pada konsumen, karena konsumen tentunya akan memilih lokasi yang mudah dijangkau. Baiklah, mungkin hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Riana atas paparan materinya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi mengenai analisis SWOT. Nah, analisis SWOT pada usaha hidroponik Pak Choi ini yang pertama yaitu strength. Strength di sini produk bebas dari pestisida, yang kedua harga jual lebih tinggi, yang ketiga mengandung vitamin A, air dan mineral. Terus selanjutnya sudah dikenal di masyarakat. Selanjutnya poin yang weakness-nya yang pertama nilai investasi awal besar dan harga yang cukup mahal. Selanjutnya pemeliharaannya masih langka. Selanjutnya poin opportunities-nya sektor mengalami kenaikan, dan selanjutnya peluang peminatan yang cukup tinggi. Selanjutnya yang trade pertama pesaing cukup banyak, dan yang kedua perkembangan teknologi membuat produksi ini susah berkembang. Next. Selanjutnya analisis produksi. Pada analisis produksi hidroponik Pak Choi ini kami memerlukan alat dan bahan, yaitu alatnya yang pertama pipa paralon, yang kedua net pot, yang ketiga rock wall, yang keempat bak plastik, yang kelima sumbu flanel, dan yang keenam pompa air hidroponik. Selanjutnya bahan yang kami gunakan yaitu benih dan juga nutrisi. Next. Adapun proses produksi pada hidroponik Pak Choi ini yang pertama menyiapkan media tanamnya, selanjutnya menaruh bibit pada rock wall, selanjutnya menata rock wall pada media tanam yang sudah disediakan, selanjutnya memberikan nutrisi yang rutin, dan menunggu Pak Choi-nya siap. Next. Adapun rencana pemasaran yang kami lakukan, yang pertama target usaha. Nah, usaha ini menargetkan masyarakat sekitar kampus, mulai dari kalangan mahasiswa atau mahasiswi, dosen-dosen kampus, atau bahkan warga sekitar kampus FMIPA. Selanjutnya, wilayah pemasaran, produk ini kami pasarkan secara online maupun offline, yang artinya wilayah pemasaran produk ini tidak hanya di sekitar wilayah saja, melainkan produk ini dipasarkan di sekitar Padang. Selanjutnya, jumlah harga produk sayur hidroponik Pak Choi ini dijual dengan harga 10.000 per bungkusnya, di mana per bungkusnya itu terdiri dari 3 bongkol sayur Pak Choi-nya. Next. Nah, selanjutnya itu hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi kue tiaw goreng Pak Choi akan dijelaskan oleh rekan saya Sophia Hanum. Kepada Sophia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kue tiaw goreng Pak Choi. Yang pertama yaitu usaha, di mana kue tiaw merupakan salah satu masakan yang cukup populer. Kue tiaw menjadi alternatif makanan sebagai sumber karbohidrat yang baik selain nasi dan mie. Kue tiaw merupakan salah satu alternatif sumber karbohidrat selain nasi dan mie. Dalam pengolahannya, masakan kue tiaw ini sangat praktis dan mudah.
Kita tidak perlu repot dalam menyiapkan berbagai macam hidangan lantaran kue tiaw cukup simpel. Di Indonesia, kue tiaw jenis goreng memiliki banyak penggemarnya, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Kue tiaw goreng banyak dicari sehingga peluang usaha dari kue tiaw goreng sangat menarik dijalankan. Di dalam proposal kami mengolah pakcoy tersebut menjadi campuran pada sebuah makanan yaitu kue tiaw goreng. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat usaha. 1. Meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. 2. Membudidayakan semangat sikap, perilaku, dan kemampuan berusaha di kalangan masyarakat. 3. Menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat di masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kemampuan para pelaku wirausaha untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Yang manfaatnya itu, 1. Memiliki peluang untuk meraih keuntungan. Yang kedua, memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Yang ketiga, mampu memenuhi kebutuhan dan selera konsumen. Yang keempat, menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya yaitu visi dan misi. Yang pertama, visi. Menjadi pengusaha olahan kue tiaw bakcoy terbaik dengan cita rasa yang asli dari bumbu pilihan dan bahan yang alami dan menjaga rasa dan kualitas kami untuk konsumen yang bercita rasa tinggi. Selanjutnya yaitu misi. Misi menyediakan kualitas unggul, pelayanan prima, dan pilihan terbaik kepada konsumen kami. Yang kedua, mengembangkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas rasa kue tiaw goreng pakcoy. Yang selanjutnya itu strategi usaha. Yang mana strategi usaha ini terdiri dari desain produk ini yaitu strategi berikutnya, pastikan produk yang akan kita jual memiliki desain produk yang menarik atau mengunggah selera konsumen untuk membelinya. Yang kedua yaitu buat rencana anggaran. Kita harus mulai mempersiapkan dan memperhitungkan anggaran yang akan dikeluarkan dalam bisnis makanan, sehingga rencana anggaran biaya dapat meminimalisir resiko kerugian yang terjadi di kemudian harinya. Yang ketiga, pahami target pasar. Kita bisa mulai mengelompokkan beberapa pelanggan baru, pelanggan exit, dan pelanggan lama. Selain itu, kita juga bisa mulai mempelajari karakter dan psikolog pelanggan. Selanjutnya itu analisis SWOT, yang mana yaitu kekuatan atau strength. Kekuatan ini terdiri dari yaitu kemasan yang menarik dan praktis, variasi menu unggulan ala barat atau oriental. Yang ketiga, harga terjangkau namun untungnya lumayan. Selanjutnya itu kekurangan atau weakness. Yang pertama yaitu harus memperhatikan kualitas bahan baku yang digunakan. Yang kedua, pertimbangan untuk memiliki sertifikasi halal MUI. Yang ketiga, promosi yang harus ditingkatkan. Yang keempat, butuh kreasi dan inovasi lebih banyak. Peluang atau opportunity. Yang pertama, pangsa pasar untuk usaha kue tiaw goreng yang semakin luas. Yang kedua, daya beli masyarakat yang semakin meningkat. Yang ketiga, perkembangan kemajuan serta inovasi teknologi untuk jual beli makanan secara online. Selanjutnya yaitu resiko atau threat. Yang pertama, harga bahan makanan yang tidak stabil. Yang kedua, bahan bakar gas LPG yang semakin langka. Yang ketiga, persaingan di usaha kuliner yang semakin meningkat tajam. Lanjut. Selanjutnya itu analisis produksi. Yang pertama, alat. Alat yang digunakan untuk pembuatan kue tiaw ini yaitu kompor gas, panci, spatula, sendok, pisau, dan wadah. Bahannya yaitu kue tiaw kering, cabai,
bawang putih merah, bawang putih merah dan putih dihaluskan. Selanjutnya itu pakcoy, kecap tambah saus, saus tiram, garam atau penyedap rasa, minyak goreng dan telur. Lanjut, proses produksi. Yang pertama, panaskan secukupnya minyak goreng untuk menumis. Lalu tumis bumbu halus hingga harum dan matang. Yang kedua, masukkan telur, lalu buat orak-arik, lalu aduk semua hingga tercampur rata. Yang ketiga, tambahkan pakcoy, aduk hingga rata. Yang keempat, masukkan kuetiau ke dalam tumisan beserta bumbu tambahan. Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan matang. Yang keempat, koreksi rasa. Apabila sudah pas, tambahkan daun bawang dan seledri. Aduk hingga rata. Yang kelima, angkat dan sajikan selagi hangat dengan taburan bawang goreng. Selanjutnya itu lokasi. Dapat kita lihat dari PPT yang telah disediakan. Kita bisa dapat membuka web atau link dari lokasi tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sophia Hanum atas penjelasan materinya. Di sini saya akan menjelaskan lokasi penanaman dan proses produksi kue tiaw goreng kami. Yang pertama itu di kampus UNP, itu merupakan lokasi penanaman pakcoy itu sendiri. Kemudian untuk lokasi produksi kue tiaw goreng ini kami lakukan di Jalan Perkutut, Air Tawar Barat, Kota Padang. Hanya itulah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga materi ini bisa menambah wawasan teman-teman semua dan semoga usaha kami bisa berkembang. Selanjutnya, kritik, saran, serta penambahan materi dan juga pertanyaan bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.